Yang terakhir proses itu terpakai ya menghasilkan contohnya kayak pabrik, terus juga industri. Kalau distributor akhirnya menghasilkan. Jadi kayak kita berbisnis sama saja dengan distributor mendistribusikan suatu barang kepada orang lain untuk membeli barang tersebut. Kalau konsumen orangnya memakai distributor itu ya. Produsen itu adalah kegiatan yang menghasilkan suatu barang. Kalau distributor kegiatannya ya kalau kegiatan yang menyebabkan kegiatan yang konsumen kegiatannya ya. Misalnya pabrik tempe itu disebutnya apa? Produsen apa produksi? Kalau seseorang yang menghasilkan barang produsen. Kalau kegiatan kayak pabrik itu produksi. Distributor kegiatannya menyebabkan barang. Kalau distributor kalau pabrik kan biasanya mau biar dibeli itu diapain? Ditaruh ke pasar. Jadi kita itu mendistribusikan barang tersebut ke suatu. Berarti kayak itu kayak dibagi-bagikan kertas itu berarti transfer. Itu beda lagi misalnya. Jadi misalnya kita punya suatu produksi atau barang, kita punya pabrik ya. Kira-kira lah barang tersebut bisa laku atau dipakai dengan hal yang sama. Jadi kita harus mendistribusikan kepada pasar-pasar. Gitu. Jadi caranya harus mendistribusikan. Kalau orang yang menyebarkan info selembaran-selembaran itu banyak apa ya, jasa menyebarkan stiker atau informasi kayak gimana harga-harga akan promonya gitu. Silakan teman-teman lihat video terlebih dahulu. Halo anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar ya. Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat beragam. Ada yang bekerja di kantor, bekerja di pabrik, dan bekerja di sawah atau ladang. Makanan pokok sebagian besar masyarakat di Indonesia adalah nasi. Tahukah kamu dari mana asal dan bagaimana proses dari pembuatan nasi tersebut? Nasi berasal dari tanaman padi yang ditanam petani di sawah. Lalu hasil panen kemudian digiling menjadi beras di tempat penggilingan. Dari tempat penggilingan, beras dikirim ke pasar. Di pasar, beras tersebut dijual oleh toko atau pedagang beras. Setelah itu, beras dibeli oleh konsumen untuk kemudian dimasak dan disajikan di rumah. Nah,
Cukup panjang bukan prosesnya? Proses tersebut menunjukkan contoh kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Bahan mentah adalah bahan yang berasal dari alam dan harus diolah terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya ada kapas, beras, dan kayu gelondongan. Bahan setengah jadi adalah bahan yang sudah mengalami pengolahan, namun perlu diolah lebih lanjut agar dapat digunakan. Contoh, benang, tepung, dan balok kayu atau kasau. Barang jadi adalah barang yang telah selesai diolah sehingga dapat langsung digunakan. Contohnya, nasi, pakaian, meja, dan mebel. Selain menghasilkan barang, kegiatan produksi juga menghasilkan jasa. Contoh kegiatan produksi yang menghasilkan jasa antara lain dokter mengobati pasien, tukang ojek mengantarkan penumpang ke tujuan, tukang jahit membuatkan pakaian, dan montir memperbaiki motor atau mobil yang rusak. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang dan jasa dari tempat produksi atau produsen kepada orang yang memerlukan atau yang akan menggunakan barang dan jasa atau konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Secara umum, distributor dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada agen, yaitu pedagang yang menyalurkan barang langsung dari produsen. Contohnya agen beras. Kedua, ada pedagang besar atau grosir, yaitu pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali kepada pedagang lain. Contohnya grosir sembako di pasar. Yang ketiga ada pedagang eceran atau pengecer, yaitu pedagang yang menjual barang langsung kepada konsumen. Contohnya warung-warung kecil di sekitar rumah penduduk. Contoh kegiatan distribusi adalah koperasi membeli air mineral dari pabrik, kemudian menyalurkan ke toko atau warung pengecer. Jadi koperasi dan pengecer dapat dikatakan sebagai distributor. Distribusi merupakan kegiatan penting bagi perekonomian masyarakat. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Konsumen harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Dalam melakukan kegiatan konsumsi, kita harus bersikap hemat. Bersikap hemat artinya sebelum melakukan kegiatan konsumsi, kita sebaiknya mempertimbangkan terlebih dahulu kebutuhan atau manfaatnya. Jika kebutuhan tersebut tidak mendesak atau tidak ada manfaat yang penting, sebaiknya kita tidak perlu melakukan kegiatan konsumsi. Sebagai contoh, kamu sudah memiliki banyak sepatu di rumah. Saat pergi ke pasar bersama orang tuamu, kamu melihat sepatu model terbaru. Kamu menyukai sepatu tersebut, namun kamu tidak meminta untuk dibelikan sepatu tersebut. Alasannya karena membeli sepatu baru bukanlah suatu kebutuhan yang mendesak. Contoh kegiatan konsumsi: anak membaca buku, ibu membeli sayur di tukang sayur, ayah menggunakan sepeda motor berbahan bakar bensin, adik makan es krim, ibu guru menggunakan kapur untuk menulis di papan tulis, anak berbicara menggunakan telepon.
Nah, demikian penjelasan mengenai kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Semoga kalian memahami penjelasan yang Bu Guru sampaikan tadi ya, dan semoga penjelasan ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada videonya. Kira-kira ada yang tanyakan tidak dari video tersebut? Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap hari dari pagi sampai menjelang malam. Dapat semua ya? Kalau berarti alhamdulillah. Kalau sedikit dulu jangan apa. Kalau ibu bilang tepuk 1 kali, tepuknya sebelah kiri. Tepuk 2 kali, tepuknya sebelah kanan. Tepuk 3 kali, tepuknya sebelah sampai 3. Tepuk 3 kali. 3 kali. Kalau saya kasih tepuk 3 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Gitu. Ayo. Ini kan 1, ini 2, ini 3. Ya, betul. Bukan kirinya aja, bukan kanannya aja. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 4 kali. Nggak ada. Oke, ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari nominasi kegiatan ekonomi. Ada yang tahu? Apa yang kita cerita paling pertama disebut apa? Ya. Wah. Konsep. Jajah, itu disebut apa? Itu makan. Ayo, yang tadi dijelaskan. Ya, kita ini beli baju ya, masak, untuk makanannya. Iya, konsumen. Kalau lainnya ingat ya? Iya, kalau nanti disebutnya konsumen. Ada yang tanyakan? Enggak? Alhamdulillah. Gimana pelajaran ini? Materi yang disampaikan mudah atau tidak? Mudah. Benar? Nanti kita ulangan boleh tahu. Ibu akhiri ya dengan membaca penggalan Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Silakan dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ketemu di depan ya, Kak Rumah. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Masuk, tas yang di dalam.